NIM 86064788 dengan NIM 86064788, Prodi S1 PPST UPJJ Palembang. Tujuan video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan menjelaskan 3 soal tentang topik-topik pendidikan dan relevansi di era digital. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tugas 3 tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia dan kemajuan bangsa. Menurut Haji Dewantara, masih sangat relevan sampai sekarang, terutama di tengah perkembangan teknologi di era digital. Era digital membawa banyak perubahan, mulai dari penggunaan daring, akses informasi tanpa batas, hingga tantangan terhadap karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pilar-pilar pendidikan yang kuat agar mampu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Soal yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar berarti tiang penyangga atau dasar yang memperkuat suatu bangunan. Pilar dapat dimaknai sebagai prinsip dasar, nilai, dan fondasi yang menjadi penopang berlangsung sistem pendidikan. Adapun fungsi dari pilar pendidikan adalah yang pertama, menjadi pedoman dan proses pembelajaran. Yang kedua, membentuk arah dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menjaga kualitas moral, intelektual, dan sosial peserta didik. Yang terakhir, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Soal yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Haji Dewantara. Ki Haji Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau diperkenalkan filosofi pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan beri teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menunjukkan karakter yang positif. Contoh penerapannya ada 3. Yang pertama, guru menunjukkan disiplin waktu saat mengajar. Yang kedua, guru menggunakan media digital secara bijak. Yang terakhir, orang tua memberi contoh etika dan penggunaan media sosial. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivasi yang mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Contoh penerapannya ada 2. Yang pertama, guru mengajak siswa berdiskusi dalam pembelajaran daring. Yang terakhir, membimbing kerja kelompok melalui platform digital. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberi dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Contoh penerapannya ada 3. Yang pertama, guru memberikan kesempatan siswa membuat proyek digital. Yang kedua, memberi apresiasi terhadap kreativitas siswa. Yang terakhir, mendukung siswa belajar melalui internet secara positif. Semboyan Tutwuri Handayani hingga kini jadi simbol pendidikan nasional Indonesia karena mencerminkan pentingnya dengan peran guru dalam membimbing perkembangan peserta didik. Soal yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan pilar pendidikan era digital. Yang pertama, relevansi pilar pendidikan di era digital. Dalam pembelajaran daring ada 2. Yang pertama, guru menjaga etika komunikasi secara online. 2. Guru menggunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran. Yang kedua,
dalam literasi digital ada 2, mengajar penggunaan internet secara aman. Yang kedua, membiasakan siswa memeriksa kebenaran informasi. Yang ketiga, dalam pembentukan karakter peserta didik. Prinsip Ki Hajar Dewantara membantu membangun tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kerjasama. Dalam peran guru perlu menguasai teknologi pembelajaran menjadi fasilitator belajar. Contoh aktual ada 3. Yang pertama, guru menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google, Zoom, atau Classroom. Yang kedua, sekolah menerapkan pendidikan karakter melalui etika bermedia sosial. Yang terakhir, orang tua dan guru bekerja sama mengawasi penggunaan gadget peserta didik. Soal yang keempat, refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah kemajuan teknologi, pendidikan tidak cukup hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jika diterapkan secara konsisten, ketiga prinsip tersebut dapat membantu prinsip pendidikan yang humanis, adaptif terhadap teknologi, dan tetap berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, pendidikan nasional di era digital harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya adalah pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.